Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal membongkar sebuah paradoks yang super masif. Kalian pasti tahu Samsung kan? Ya, merek raksasa itu. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau raksasa teknologi ini, yang juga konglomerat atau chaebol terbesar di Korea Selatan, justru nyimpen ancaman sistemik yang bisa dibilang sangat mematikan buat negaranya sendiri? Nah, ini yang mau kita kulik. Oke, mari kita selami ini lebih dalam biar kebayang seberapa raksasanya mereka. Uang yang dihasilkan Samsung dalam setahun itu, percaya atau enggak, ternyata jauh lebih besar dari total produk domestik bruto alias PDB seluruh negara Malaysia di tahun yang sama. Coba bayangin deh, satu perusahaan keluarga nilainya bisa ngalahin ekonomi satu negara tetangganya secara utuh. Gila kan? Dan kalau kita lihat di dalam negerinya sendiri, angkanya malah lebih bikin geleng-geleng kepala. Berdasarkan data Miller Law Group di tahun 2024, entitas Samsung ini sendirian aja nyumbang 23% dari total PDB Korea Selatan. Bayangin aja, hampir seperempat roda perputaran ekonomi salah satu negara paling maju di dunia cuma digerakin sama satu entitas bisnis tunggal. Kenyataan ini otomatis bikin kita mikir satu pertanyaan yang jujur aja nih agak ngeri. Apa jadinya kalau satu perusahaan itu pada dasarnya adalah representasi dari ekonomi negara itu sendiri? Menggantungkan 23% nasib negara ke satu nama, itu benar-benar definisi dari single point of failure alias satu titik kelemahan fatal yang kalau runtuh, ya runtuh semua. Jadi, di analisis kita kali ini, kita bakal coba membedah 4 hal utama nih. Kita bakal lihat gimana kekuasaan Samsung itu merambah jauh di luar barang elektronik, terus efeknya yang mematikan persaingan bisnis lokal, krisis di generasi muda mereka, dan pastinya risiko sistemik terburuk buat ekonomi nasional Korea Selatan. Nah, kita masuk ke bagian pertama dulu. Gimana ceritanya sebuah toko yang awalnya jualan ikan bisa bertransformasi jadi raksasa global? Mari kita lihat gimana semuanya ini terbangun. Kebanyakan dari kita kan cuma tahu logo Samsung di smartphone atau layar TV ya. Padahal, ceritanya bermula jauh di tahun 1938 di Daegu. Waktu sang pendiri, Lee Byung-chol, buka toko jualan ikan kering sama mie. Dari situ, mereka masuk ke industri tekstil, loncat ke elektronik di era 60-an, ngegas di industri berat tahun 70-an, sampai akhirnya di tahun 2020 berevolusi jadi titan global dengan 244 anak perusahaan di seluruh dunia. Penetrasi mereka di dalam negeri itu benar-benar luar biasa, guys. Mereka nggak cuma ngerakit chip komputer, mereka bikin kapal komersial, ngebangun gedung pencakar langit, mendominasi asuransi, media, rumah sakit, bahkan sampai hotel mewah pun ada. Gak heran mereka jadi merek paling bernilai kelima di dunia. Buat warga Korea Selatan, ngehindarin produk atau layanan Samsung di kehidupan sehari-hari itu hampir mustahil saking monopolinya. Sekarang kita bahas dampaknya nih. Ini ngebawa kita ke masalah besar yang pertama. Gimana dominasi absolut ini pelan-pelan ngasih ilusi pilihan dan mematikan bisnis lokal. Dengan tentakel bisnis yang ada di mana-mana, usaha kecil menengah atau UKM di sana benar-benar dibikin susah napas. Mau saingan gimana coba? Mulai dari adu kekuatan modal yang raksasa, sampai jaringan yang super luas, startup lokal seringnya udah kalah telak sebelum sempat bertanding. Dan misal nih, ada inovasi lokal yang sukses dan booming, chaebol kayak Samsung biasanya bakal langsung bergerak agresif buat ngakuisisi atau sekedar nyerap idenya. Jadi, yang namanya pasar bebas di sana itu ya, seringkali cuma ilusi belaka. Lalu kita bergeser ke dampak sosialnya yang nggak kalah miris. Ada harga mahal yang harus dibayar berupa krisis generasi muda dan isu korupsi. Pemusatan kekuatan ekonomi yang supermasif ini secara nggak langsung nyiptain semacam arena gladiator buat para pencari kerja. Anak-anak muda di sana rela belajar mati-matian, ngorbanin segalanya cuma buat bisa nembus 3 universitas paling top yang dijuluki SKY, yaitu Seoul National, Korea, dan Yonsei University. Buat apa sih sampai sebegitunya? Jawabannya hampir selalu sama, demi gengsi bisa kerja di perusahaan raksasa cebol. Bayangin, jutaan orang sikut-sikutan demi posisi yang jumlahnya sangat-sangat terbatas. Dan data ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa parahnya situasi tersebut. Di survei pemerintah tahun 2021, coba tebak, cuma 4% anak muda yang bersedia kerja di UKM. Sisanya yang 96% menolak mentah-mentah kerjaan di luar cebol. Pola pikir yang terbentuk adalah mending kerja di posisi paling bawah sekalipun, asalkan di bawah bendera raksasa macam Samsung, daripada harus merintis karir di perusahaan lokal yang nggak punya nama besar.
Tuntutan gengsi yang nggak masuk akal ini akhirnya ngelahirin apa yang sering disebut fenomena lying flat atau budaya rebahan. Gara-gara pintu masuk cebol ini sangat sempit dan mereka ogah nerima alternatif lain, ratusan ribu pemuda cerdas akhirnya milih nyerah dan menganggur. Bahkan, Bank Sentral di sana sempat nyatat ada 422 ribu anak muda yang memilih buat nggak aktif secara ekonomi. Gengsi yang berlebihan ini kan jelas membunuh potensi produktivitas yang gede banget buat negara. Dan ironisnya, dominasi yang seolah nggak tersentuh ini merembes juga ke sistem hukum mereka. Ada satu pola hukum yang udah jadi rahasia umum di Korea Selatan, sebutannya Aturan 35. Jadi kalau ada eksekutif keluarga cebol yang ketahuan ngelakuin pelanggaran berat, sebut aja penyuapan atau eksploitasi tenaga kerja, mereka tuh seringnya divonis 3 tahun penjara, tapi ditangguhkan sama 5 tahun masa percobaan. Praktisnya, mereka lolos gitu aja, dan nyaris nggak pernah beneran tidur di balik jeruji besi. Kok bisa hukum sebegitu longgarnya? Alasannya satu, karena para pemimpin ini dinilai terlalu penting secara ekonomi untuk dipenjara. Makanya sering dibilang mereka bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di pengadilan, mengatur sentimen media, bahkan melobi kebijakan publik. Ini literally harga sosial tak kasat mata yang harus ditanggung sebuah negara demi memelihara entitas yang punya kekuasaan absolut. Nah, ini ngebawa kita ke bagian yang paling menakutkan dari pembahasan kita. Resiko sistemik terbesarnya. Apa yang terjadi ketika sang raksasa ini mulai tersandung? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Coba kita mainkan skenario efek domino makroekonominya secara berurutan. Anggaplah produk andalan Samsung kalah telak saingan sama produk dari Tiongkok. Di titik ini, pemerintah pasti panik luar biasa dan bakal memprioritaskan kucuran dana bailout atau dana talangan gede-gedean buat nyelamatin sang raksasa, karena mereka nggak mau PDB-nya anjlok 2-3%. Terus imbasnya apa? Sisa UKM yang ada bakal dicuekin, kehabisan napas, gulung tikar, dan boom, fondasi ekonomi real negara itu pun benar-benar runtuh seketika. Dan perlu kalian tahu, senario kiamat ekonomi ini tuh bukan cuma teori belaka. Ini pernah kejadian loh. Waktu krisis IMF tahun 1997, agresivitas utang dari para chaebol ini yang sempat nyeret Korea Selatan ke jurang kebangkrutan nasional. Waktu itu PHK massal meledak di mana-mana dan nilai mata uang won sampai anjlok 50%. Saat itu, bantuan IMF memang nuntut adanya reformasi dari sistem chaebol ini. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang, sistem ketergantungan itu nyatanya belum sepenuhnya hilang. Melihat sejarah kelam itu, kita jadi dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Ya, kita nggak bisa bohong kalau model perusahaan raksasa tunggal kayak gini emang sangat ampuh meroketkan efisiensi di masa jayanya. Tapi bayangkan, kalau fondasi penopang utama ekonomi itu benar-benar mulai goyah dan Samsung pada akhirnya jatuh, mampukah Korea Selatan menahan benturan sehebat itu? Atau jangan-jangan negara itu bakal ikut runtuh bersamanya? Saya tinggalkan kalian dengan pemikiran itu ya. Terima kasih udah ngikutin sesi eksplanasi kita kali ini, terus pantau informasi menarik lainnya dan sampai jumpa.